Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kalian berdoa dan sholat duha dulu ya, agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat dan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Disimak dengan baik ya videonya. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, 6 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan operasi hitung campuran seperti ini, ada urutan operasi hitung yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Yang ini tergantung mana operasi hitung yang lebih dulu. Kemudian yang ketiga barulah penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita kembali ke contoh soalnya, kemudian kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada perkalian, kemudian ini ada operasi hitung penjumlahan yang di dalam kurung. Nah, karena ini ada operasi hitung di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 5 sama dengan 9, kemudian yang ini kita turunkan saja. Ini kalinya juga kita turunkan. 6 dikali 9 sama dengan 54. Oke, kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. 12 ditambah 3 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada penjumlahan dan ini perkalian, di mana perkalian ini lebih kuat atau lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu operasi hitung perkaliannya. Di sini 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian yang ini kita turunkan saja dan operasi hitungnya juga kita turunkan. Sama dengan 12 ditambah 24 hasilnya sama dengan 36. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh soal nomor 3. 28 dibagi negatif 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada pembagian dan ini ada perkalian. Nah, karena perkalian dengan pembagian itu sama kuat, maka kita kerjakan dulu operasi hitung mana yang lebih dahulu. Ya, di sini ada pembagian dan pembagian ini lebih dahulu daripada perkalian. Ya, jadi kita kerjakan dulu operasi hitung pembagiannya. 28 dibagi negatif 4. Nah, dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita bagi secara biasa, 28 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya negatif 7. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Sama dengan, selanjutnya negatif 7 kita kali dengan 5. Nah, dalam operasi hitung perkalian bilangan bulat, jika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Kemudian kita kali secara biasa, 7 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 35. Jadi hasilnya adalah negatif 35. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4.
12 ditambah negatif 9 dikali 6 dikurang 56 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Ini soalnya agak panjang ya, tapi kita tetap memperhatikan urutan dalam pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini ada penjumlahan, kemudian ini perkalian, kemudian ini adalah pengurangan, dan ini pembagian. Nah, karena operasi hitung perkalian dan juga pembagian lebih kuat atau lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dulu operasi hitung perkaliannya. Nah, di sini ada negatif 9 dikali 6. Negatif dikali positif, hasilnya negatif, kemudian kita kali secara biasa, 9 dikali 6 sama dengan 54. Jadi hasilnya negatif 54. Kemudian kita beri tanda kurung ya. Nah, setelah perkalian, selanjutnya kita kerjakan operasi hitung pembagian. Nah, 56 ini tandanya adalah negatif, jadi negatif 56 dibagi 8. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif, kemudian 56 dibagi 8, hasilnya 7. Kemudian yang ini kita turunkan saja, dan operasi hitungnya juga kita turunkan. Nah, sekarang operasi hitungnya menjadi 12 ditambah negatif 54 dikurang 7 sama dengan. Lalu kembali kita perhatikan operasi hitungnya. Ternyata di sini ada tanda yang berdekatan, yaitu positif dengan negatif. Nah, positif dengan negatif ini, jika kita kalikan, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian, yang ini kita turunkan lagi, dan 54-nya juga kita turunkan, negatif 7-nya juga kita turunkan. Sama dengan. Nah, sampai di sini, operasi hitungnya sama-sama pengurangan, maka kita kerjakan dari depan. Positif 12 dikurang 54. Nah, dalam aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jika tandanya berbeda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 12 ini tandanya positif, dan 54 ini tandanya negatif. Karena berbeda tanda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 54 dikurang 12, hasilnya sama dengan 42. Kemudian untuk tandanya, kita lihat angka yang paling besar. Di sini angka yang besar adalah 54 dan tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi 12 dikurang 54 hasilnya negatif 42. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Nah, negatif 42 dikurang 7 sama dengan. Nah, kedua angka ini adalah sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian, jika tandanya sama, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 42 ditambah 7 sama dengan 49. Jadi hasilnya adalah negatif 49. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir. Nomor 5. Negatif 12 dikali 4 ditambah 72 dibagi negatif 6 dikurang negatif 10 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan operasi hitungnya. Di sini perkalian, penjumlahan, pembagian, dan juga pengurangan. Jadi, kita kerjakan dulu yang perkalian. Negatif 12 dikali 4, karena bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Kemudian 12 dikali 4 sama dengan 48. Kemudian kita beri tanda kurung ya. Selanjutnya, di sini ada operasi hitung pembagian, maka kita kerjakan dulu operasi hitung pembagiannya. Positif 72 dibagi negatif 6, hasilnya juga negatif. Kemudian 72 dibagi 6, hasilnya adalah 12. Kembali kita beri tanda kurung. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada tanda yang berdekatan ya. Ini negatif dan ini negatif,
Nah, negatif dengan negatif jika kita kalikan sama dengan positif. Kemudian 10-nya ini kita turunkan saja. Sama dengan, kemudian di sini ada operasi hitungnya juga kita turunkan di sini. Nah, operasi hitungnya menjadi negatif 48 ditambah negatif 12 ditambah 10 sama dengan. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, ternyata di sini ada tanda yang berdekatan yaitu positif dan negatif. Kalau kita kalikan hasilnya menjadi negatif. Oke, kemudian ini kita turunkan lagi, negatif 48, kemudian di sini 12 ditambah 10 sama dengan. Selanjutnya, karena operasi hitungnya adalah pengurangan dan juga penjumlahan, maka kita kerjakan dari depan. Negatif 48 dikurang 12. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, karena ini tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian, karena tandanya sama-sama negatif, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 48 ditambah 12 sama dengan 60, maka hasilnya negatif 60. Kemudian yang ini kita turunkan saja, sama dengan. Nah, terakhir adalah negatif 60 ditambah 10. Ini tandanya negatif dan ini tandanya positif. Jika tandanya berbeda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 60 dikurang 10 sama dengan 50. Kemudian untuk tandanya, kita lihat angka yang paling besar, yaitu 60, dan tandanya negatif. Maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 50. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan bilangan bulat ini pada contohnya suhu. Suhu di kutub utara atau di kutub selatan itu jauh lebih dingin dibandingkan 0 derajat Celcius. Maka itu dia menggunakan negatif, misalnya negatif 2 derajat Celcius. Bahkan kalau di kutub utara atau kutub selatan itu bisa mencapai negatif 40 derajat Celcius. Nah, begitu juga bisa kita gunakan di kedalaman laut misalnya. Kedalaman laut misalnya ada orang yang menyelam, maka yang menjadi patokan itu adalah permukaan laut. Nanti ke dalamnya berapa dia? Misalnya 3 meter di bawah permukaan laut, berarti itu negatif 3. Kalau misalnya 10 meter di bawah permukaan laut, berarti dia negatif 10. Begitu seterusnya. Baik, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Nah, yang perlu kita tahu bagaimana langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentukan hal apa saja yang diketahui pada cerita yang ada dalam soal. Kemudian kita tentukan apa yang ditanyakan. Cari nih apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Kemudian kita buat model matematikanya. Misalnya kita jadi 3 tambah 1 kurang 1 atau 2 tambah negatif 1 dan sebagainya, sesuai dengan soal yang diceritakan. Kemudian kita selesaikan soal yang sudah kita buat model matematikanya. Terakhir, kita periksa kembali jawabannya sudah didapat, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Baik, langsung saja kita akan ke soal. Contoh soal, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Baik, kita buat ilustrasinya supaya lebih mudah. Kita lihat dari soal ini. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah itu. Soalnya yang diketahui ya, posisi awal berarti 3 meter di bawah permukaan laut, itu berarti negatif 3. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, sejauh lagi berarti ditambah
karena ke bawah ya, berarti tambah negatif 4. Pertanyaannya, di manakah posisi penyelam sekarang? Ya, kita buat ya contohnya. Nah, ini permukaan laut. Permukaan laut ini jadi patokan ya. Ini 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat misalnya nih, posisi awal di bawah permukaan laut. Ini berarti di bawah permukaan laut 1, 2, 3 ya. Nah, misalnya ini penyelamnya nih ya. Penyelamnya berarti negatif 3 ya posisinya di sini. Kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter. Dia menyelam lagi sejauh 4 meter, berarti negatif 4 turun. Dia berarti seret sampai negatif 7. Sebenarnya kita bisa buat nih ya, model matematikanya. Itu berarti negatif 3 tambah negatif 4. Nah, ini negatif tambah negatif. Nah, itu langsung kita tambahkan saja hasilnya negatif. Itu adalah 3 tambah 4, 7, berarti negatif 7. Ya, sama ya. Yang soalnya. Kita contoh ke contoh. Alif menuangkan air yang bersuhu 8 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik menjadi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu yang berada di dalam gelas tersebut setelah es mencair? Nah, ini contoh gambar esnya ya. Air esnya. Tidak penting. Oke, kita lanjutkan. Suhu awal itu 8 derajat Celcius ya. Kemudian ini yang diketahui ya, 18 derajat Celcius. Kemudian suhu air setelah es batu dimasukkan ini turun 10 derajat Celcius, berarti dikurang 10 ya, dikurang 10 derajat Celcius. Kemudian suhu saat es mencair. Nah, ternyata setelah mencair suhunya naik lagi nih. Naiknya 5 derajat Celcius. Maka suhu air sekarang. Nah, ini kita lihat nih, kita buat model matematikanya. 18 kita kurangi 10 Celcius, kemudian ditambah lagi 5 karena naik ya. Maka hasilnya adalah, nah, kita tambahkan dulu. Kita mulai dari yang paling kiri. 18 kurang 10 itu 8 tambah 5 ya. 8 tambah 5 sama dengan 13. Ya, mudah saja ya. Untuk soal cerita gini kita tinggal buat ilustrasinya, kemudian kita buat model matematikanya, kemudian kita simpulkan nih dengan jauh hasilnya dengan soal yang ditanyakan, dengan apa yang ditanyakan. Maka hasilnya suhu di dalam gas tersebut setelah es mencair adalah 13 derajat Celcius. Nah, itu tadi penjelasan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Semoga Ananda semua paham apa yang dijelaskan oleh Ustadz dan Ustadzah barusan ya. Ustadzah cukupkan materi hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.